Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lili Fitriani dari Prodi PAI kelas 2C dengan NIM 0101240162. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan menjawab 6 soal dari 13 soal yang telah Bapak dosen ajukan. Pertanyaan yang pertama, jika Anda menjadi guru PAI di era teknologi seperti sekarang, metode apa yang akan Anda pilih untuk menanamkan nilai Islam kepada siswa yang sangat visual dan digital? Jawabannya, jika saya menjadi guru PAI di era teknologi dan menghadapi siswa yang sangat visual dan digital, maka saya akan memilih metode yang interaktif, kontekstual, dan berbasis teknologi agar nilai Islam bisa tersampaikan secara menarik dan relevan. Misalkan dengan digital storytelling atau cerita Islami visual, dengan menyampaikan kisah Nabi, sahabat, atau hikmah-hikmah Islam lainnya melalui video animasi atau film-film pendek. Yang kedua, dengan game edukatif Islam, misalkan dengan memberikan kuis, teka-teki, atau game yang bertema Islam. Dan yang ketiga, project based learning yang bertema Islam, misalkan dengan membuat vlog ceramah atau dengan membuat konten-konten yang bertema Islam. Pertanyaan yang kedua, di tengah kritis moral generasi muda, bagaimana pendekatan pendidikan akhlak yang efektif menurut Anda? Jawabannya, pendidikan akhlak harus dilakukan secara menyeluruh, kontekstual, dan menyentuh hati, bukan hanya bersifat teoritis. Yang pertama, dengan keteladanan atau uswah hasanah. Akhlak bukan saja diajarkan, tapi juga dicontohkan. Guru, orang tua, dan lingkungan harus menjadi model nyata dari akhlak mulia. Yang kedua, internalisasi nilai, bukan hanya kognitif. Yang ketiga, pendekatan relasional dan personal. Guru atau pendidik perlu membangun hubungan yang akrab dan penuh empati dengan siswa. Dan yang terakhir, dengan penguatan lingkungan yang positif. Sekolah dan rumah harus menjadi ekosistem akhlak, seperti membiasakan salam, disiplin, tanggung jawab, dan tolong-menolong. Pertanyaan yang ketiga, bayangkan Anda diberi kesempatan menyusun kurikulum pendidikan Islam di sekolah umum. Apa 3 prinsip utama yang akan Anda jadikan dasar dan mengapa? Mungkin yang pertama, integrasi nilai Islam dalam kehidupan yang nyata. Mengapa? Karena agar siswa tidak hanya mengetahui ajaran Islam secara teori, tetapi mampu menghidupkan Islam dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Contohnya, materi sholat bukan hanya tata caranya, tapi juga dikaitkan dengan disiplin waktu. Zakat dikaitkan dengan kepedulian sosial dan lain-lain. Yang kedua, pendidikan akhlak sebagai inti kurikulum. Mengapa? Karena di tengah kritis moral, akhlak mulia harus menjadi fondasi utama, bukan hanya sekedar untuk pelengkap. Dan yang ketiga, pembelajaran kontekstual dan adaptif teknologi. Mengapa? Karena generasi sekarang adalah generasi digital yang visual dan kritis. Kurikulum harus adaptif, kreatif, dan aplikatif. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda akan menginergikan ketiga bentuk pendidikan, formal, non-formal, dan informal, untuk membangun generasi yang unggul secara spiritual dan intelektual? Yang pertama, pendidikan formal, yaitu sekolah atau madrasah, berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Sinerginya, kurikulum perlu diberi muatan nilai spiritual dan karakter secara terintegrasi, bukan hanya dalam pelajaran agama saja. Yang kedua, pendidikan non-formal, yaitu pesantren, PTQ, kursus, atau pelatihan lainnya, yaitu memberikan pendalaman agama, pembinaan moral, serta keterampilan hidup. Sinerginya yaitu dapat memperkuat pendidikan formal, terutama dalam bentuk karakter melalui program-program keagamaan, ekstrakurikuler, dan pelatihan soft skill lainnya.
Dan yang terakhir, pendidikan informal, yaitu keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Merupakan pendidikan seumur hidup dan pembentukan karakter sejak dini. Sinerginya, orang tua dan masyarakat harus aktif menjadi teladan dan mendukung nilai-nilai pendidikan yang ditanamkan di sekolah maupun di lembaga informal lainnya. Kesimpulan singkatnya, pendidikan formal menanamkan ilmu, non formal memperkuat akhlak dan keterampilan, dan informal membentuk karakter dari lingkungan sehari-hari. Jika ketiganya bersinergi, maka akan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan moral. Pertanyaan yang kelima, bagaimana pesantren mampu bertahan hingga kini dalam sistem pendidikan nasional? Apa kunci kekuatan utamanya? Dan bagaimana Anda melihat masa depannya di tengah perubahan zaman? Pesantren mampu bertahan karena memiliki sistem pendidikan yang berbasis nilai-nilai agama, moral, dan pembentukan karakter yang tetap relevan di segala zaman. Di saat sistem pendidikan formal cenderung fokus pada aspek kognitif, pesantren menekankan keseimbangan antara ilmu, akhlak, dan spiritual. Kunci kekuatan utamanya yang pertama, kekuatan nilai. Pesantren menanamkan akhlak, keikhlasan, dan kedisiplinan. Yang kedua, kebersamaan dan kemandirian. Santri dididik hidup sederhana, mandiri, dan menghargai sesama teman. Lalu, karisma dan keteladanan kiai. Sosok kiai menjadi sentral dalam mendidik dan membimbing secara moral dan spiritual. Lalu, adaptif. Banyak pesantren kini memadukan kurikulum agama dan umum serta mulai menerapkan teknologi digital dalam pembelajaran. Masa depan pesantren cukup cerah jika terus berinovasi tanpa meninggalkan jati dirinya. Pesantren berpotensi menjadi pusat pendidikan karakter dari spiritual yang menjawab tantangan era digital, sekaligus melahirkan generasi yang unggul secara intelektual dan moral. Pertanyaan yang terakhir yaitu yang keenam, menurut Anda, bagaimana ilmu pendidikan Islam tetap relevan untuk dipelajari di era digital saat ini, dan bagaimana Anda memaknai integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional? Ilmu pendidikan Islam tetap relevan di era globalisasi, karena ia tidak hanya mengajarkan aspek kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan spiritualitas manusia yang menjadi dasar penting untuk menghadapi perubahan zaman. Di tengah kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi, manusia rentan mengalami krisis identitas, nilai, dan moral. Disinilah peran ilmu pendidikan Islam menjadi krusial untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, akhlak, dan kemanusiaan sebagai penyeimbang dan dominasi aspek intelektual dan digitalisasi yang kerap menyampingkan dimensi etik. Maknanya, integrasi nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional berarti mengharmonikan antara ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai keislaman dalam kurikulum, proses pembelajaran, serta tujuan pendidikan. Hal ini bukan berarti menjadikan pendidikan bersifat eksklusif keagamaan, tetapi menjadikan nilai-nilai Islam sebagai fondasi moral, etika, dan kemanusiaan dalam semua bidang keilmuan. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.